Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Agus Mulyono. Hampir di setiap menu masakan kita pasti menggunakan gula putih atau gula pasir, yang tentunya proses pembuatannya melibatkan bahan-bahan kimia. Menurut dokter gula, kebetulan masih kerabat saya, dokter gula pada salah satu pabrik gula di Malang, yang sehari-hari mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol pembuatan gula, menakar pemberian zat-zat kimia untuk proses pembersihan, pengendapan, pemisahan, sampai pada pengkristalan. Dia bilang bahwa tebu untuk sampai menjadi gula pasir dibutuhkan beberapa macam zat kimia, diantaranya sulfur dioksida, fosforik acid, kalsium hidroksida, karbon, dan masih banyak lagi. Katanya ada kurang lebih 11 zat kimia sampai menjadi gula pasir. Dengan penambahan zat-zat tersebut menyebabkan kandungan dari tebu yang penting menjadi hilang, seperti kalsium, zat besi, magnesium, potasium, dan fosforus, yang semuanya dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan mineral di dalam tubuh kita. Jadi, mengkonsumsi gula putih sebenarnya kurang begitu sehat dan harus mulai dikurangi. Pak Duki adalah petani siwalan. Setiap pagi menyadap beberapa pohon siwalan untuk diambil air niranya, dan besok paginya air nira itu dikumpulkan untuk kemudian dimasak oleh istrinya. Air nira dimasak di atas tungku dengan kayu bakar, diaduk-aduk sampai kemudian mengental. Kemudian dicetak dalam cetakan sederhana yang terbuat dari tempurung kelapa. Jadilah gula merah yang alami, tentu lebih sehat. Pak Karman, petani kelapa, sama dengan Pak Duki. Setiap pagi Pak Karman menyadap pohon kelapa untuk diambil air niranya. Air nira kelapa dimasak di atas tungku dengan kayu bakar, diaduk-aduk terus sampai kemudian mengental, kemudian dicetak dalam cetakan sederhana. Jadilah gula merah yang alami. Pak Darno, petani tebu. Beliau mempunyai sawah beberapa petak yang ditanami tebu. Tebu-tebu itu diperas, diambil air tebunya, kemudian air tebu dimasak, diaduk-aduk sampai mengental, kemudian dicetak. Jadilah gula merah. Disinilah keunggulan gula merah. Selain lebih sehat, prosesnya sederhana. Semua orang bisa melakukannya. Beda dengan pembuatan gula putih. Tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya pabrik-pabrik besar yang bisa melakukannya. Gula merah, baik dari siwalan atau kelapa, adalah warisan budaya Indonesia, juga merupakan karya nenek moyang kita. Gula merah dibuat dengan proses yang alami dari nira pohon kelapa atau siwalan, kemudian dipanaskan dan dicetak. Pembuatan gula kelapa tanpa menggunakan zat-zat kimia, sehingga gula kelapa lebih sehat dibandingkan dengan gula pasir. Eksistensi dan fungsi dari gula merah tidak dapat digantikan oleh jenis gula yang lain dalam pemakaiannya. Gula merah mempunyai kandungan mineral, rasa, aroma, dan warna yang khas. Dawet dengan menggunakan gula kelapa atau gula merah akan terasa lebih nikmat dibandingkan dengan menggunakan gula pasir. Gula merah dari kelapa khususnya sekarang justru sudah semakin eksis di pasar-pasar modern di luar negeri. Contoh saja di Singapura, Australia, Jepang, Eropa, dan Timur Tengah, yang dipasok dari Jogja. Jadi, gula merah, kelapa atau siwalan merupakan warisan budaya Indonesia. Gula merah adalah kearifan lokal, lahir sebagai bentuk kreativitas dalam rangka mengatasi masalah kebutuhan rasa manis pada masa lalu. Oleh karenanya, ayo gunakan gula merah.
karena gula yang fitrah adalah gula merah. Wallahu a'lam bishawab.